Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Mungkin ini agak singkat karena dingin ya. Lanjut. Panjang enggak? 30 menit, oke, insya Allah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana cara kita bermuamalah dengan orang tua kita di masa senja? Kita harus tahu sama-sama bahwasannya setiap manusia pasti akan tua, kecuali orang yang ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk meninggal sebelum itu. Dan tua itu diantara sunnatullah. Setiap manusia pasti dia akan melalui fase umur, dari kecil menjadi dewasa, dari dewasa kemudian menjadi tua, dari tua baru akan meninggal dunia kalau dia masih diberikan umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sudah dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, bahwasanya ada 3 fase. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di sini, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dalam kondisi yang sangat lemah. Yaitu kapan? Ketika kita lahir di muka bumi ini. Lemah kita. Kita nggak bisa apa-apa. Kita mau buang air kecil saja harus diceboin sama orang tua. Buang air besar aja harus digantiin pempes sama orang tua. Dan lain sebagainya. Karena memang kita dalam keadaan lemah dan tidak bisa apa-apa. Dalam ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan, Thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Dan kemudian setelah kelemahan tersebut, maka Allah memberikan kita kekuatan. Kita diberikan masa remaja yang sangat luar biasa kuat. Kita bisa melakukan hal-hal yang mungkin tidak masuk akal dan tidak mungkin bisa kita lakukan ketika kita masih kecil. Sudah jelas itu kita lihat ya, betapa banyak bangunan-bangunan tinggi. Siapa yang membangun? Manusia. Betapa banyak kita lihat di sawah-sawah, orang membajak sawah dan lain sebagainya. Itu yang memberi kekuatan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala setelah menjadikan kita di masa kuat tersebut, maka Allah menjadikan kita lemah lagi. Ya, jadi dari awal kita masa kecil kita lemah, kemudian kita kuat, kemudian setelah itu kita lemah lagi. Dan itu setiap orang yang masih diberikan umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan merasakan hal tersebut. Bisa atau enggak kita menghindar? Kita pengen umur 50 masih seperti umur 25. Enggak bisa. Dan itu adalah sunnatullah. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkhususkan berbakti kepada orang tua di usia senja. Khusus ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ini yang pertama ya, Allah mengkaitkan antara beribadah kepada Allah dan Allah kaitkan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Langsung Pak, tidak ada perbedaan sama sekali kecuali huruf waw. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Kita harus beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bil walidaini ihsana, kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Apa lanjutan ayat tadi? Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma. Nah, di sini nih ada masa senja. Kalau mereka berdua masuk ke dalam masa senja, atau salah satu di antara mereka masuk ke dalam masa senja, sudah tua, sudah sepuh, sudah senior, maka kita harus lebih menghargai mereka, lebih menghormati mereka. Fala taqul lahuma uffin, sampai kita mengucapkan saja jangan. Kalau kita mengucapkan saja jangan, apalagi yang lebih dari itu. Apalagi kita mengangkat suara, apalagi kita membentak. Sakit loh hati orang tua kita yang dibentak. Dan ini nasihat buat kita semua, termasuk buat ana, buat antum semua, agar lebih baik kepada kedua orang tuanya, khususnya orang tuanya yang masih hidup. Lanjutan ayat tadi, fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma
wa qul lahuma qawlan karima. Jangan kita membentak, jangan kita menghardik, dan kita harus berbicara kepada mereka dengan cara yang baik. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini kita harus berbakti kepada kedua orang tua ketika masih muda atau ketika sudah tua? Ketika sudah tua. Ketika sudah tua lebih ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imma yablughanna indakal kibar. Kibar kita tahu ya, kabir. Kabir itu besar, atau kabirus sin yaitu sudah tua. Kalau sudah tua maka lebih harus ekstra lagi kita berbakti kepada kedua orang tua. Karena saat itu emosi orang tua kita berubah ya. Emosinya sudah tidak seperti ketika masih muda lagi, gampang tersinggungan, dikasih tahu sedikit padahal salah tapi tetap menganggap dirinya benar. Mudah lupa, sedikit-sedikit dikasih tahu ya udah lupa, emang sudah umurnya sudah lupa beliau. Kemudian diomongin apa sedikit sensitif. Apalagi kalau misalnya pasangannya sudah meninggal, misalnya ayahnya sudah meninggal, tinggal ibu sendiri, itu kadang kasihan tidak ada tempat curhat kecuali kepada anak-anaknya. Begitu juga sebaliknya, ibunya sudah meninggal, ayahnya tinggal sendiri. Itu biasanya yang single seperti itu lebih sensitif dan lebih mudah untuk tersinggung. Makanya kita harus lebih hati-hati lagi. Dan ketika sudah senior, ketika sudah tua, maka mereka akan lebih banyak meminta tolong kepada kita, meminta bantuan kepada kita. Oleh karena itu, kalau bisa kita mempunyai kesempatan untuk dekat dengan orang tua ketika di masa tua, maka itu sangat bagus sekali dan sangat mendatangkan pahala. Karena apa? Karena kadang beliau tidak ada tempat untuk curhat ya. Atau curhat kadang diulang-ulang ceritanya. Sekarang udah cerita ini, besok cerita ini lagi. Besok lusa cerita ini lagi. Ya udah nggak apa-apa. Sebagaimana ketika kita kecil, kita cerita, kita diulang-ulang cerita kita, maka orang tua juga akan melakukan hal yang sama. Ketika kita kecil, kita cerita diulang-ulang, dibentak nggak kita? Kamu ulang-ulang terus ceritanya? Nggak mungkin kan? Pasti kita berusaha untuk mendengarkan cerita tersebut dengan seksama. Ya waktunya kita untuk membalas kebaikan kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Dan Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kita untuk baik kepada kedua orang tua. Diwasiatkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Lanjutan ayat tadi, hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Ini khusus bagi ibu-ibu ya. Hamil dalam keadaan tidak enak dan melahirkan dalam keadaan tidak enak. Gak pernah tuh saya dengar ada ibu-ibu, enak banget nih perut saya ini udah 8 bulan, mau jadi ringan. Gak ada. Mau tidur ngadep kanan salah, ngadep kiri salah, terlentang lurus juga lebih salah lagi. Gak nyaman. Mau ke kamar mandi, mau BAB juga gak nyaman posisinya. Mau melakukan aktivitas di dapur yang dia harus masak, harus beres-beres, harus bersih-bersih rumah, tidak nyaman dengan membawa berat sekitar 8 kiloan lah ya kalau sama air ketuban dan lain sebagainya. Berat loh Pak, berat banget. Makanya itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, khususnya ibu. Hamalat hukurhan wa wada'at hukurha, dan melahirkan dalam keadaan tidak enak. Gak ada tuh orang ibu-ibu bilang, enak banget tadi melahirkan, gak ada. Kalau disuruh milih, anak itu keluar sendiri tanpa sakit atau pakai sakit, insya Allah pada memilih tanpa sakit. Karena memang walaupun normal lah, sesar lah dan lain sebagainya, semua mempunyai kesakitan yang tidak bisa dirasakan oleh kita para pria. Oleh karena itu, ibu-ibu lebih ditekankan di sini untuk kita berbakti kepada ibunda kita, kepada orang tua kita. Kita nggak usah jauh-jauh ya, mungkin kita punya pasangan kita sudah melahirkan, kita tahu bagaimana sakitnya ketika melahirkan, bagaimana juga susahnya ketika ia dalam keadaan mengandung. Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk berbakti lebih kepada ibu kita.
kepada kedua orang tua secara umum, tapi kepada ibu kita. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu tahu bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua termasuk salah satu yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum di akhirat. Ada seperti misalnya kita melakukan sholat malam, kita sholat duha, kita melakukan ibadah-ibadah lainnya, bersedekah, umroh, haji, dan lain sebagainya. Kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di akhirat kelak. Namun kalau kita berbakti kepada kedua orang tua, maka Allah akan balas kita kontan ketika berada di dunia ini. Khususnya tadi ya, kita sudah jelaskan berbakti kepada ibu dan berbakti kepada ayah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala katakan kita harus lebih berbakti kepada ibu? Karena biasanya ibu ini lebih mudah dilupakan. Kalau ayah kan sampai sekarang masih biayain SPP. Oh, ayahku baik banget bayar SPP selalu setiap bulan. Oh, ayahku baik banget selalu belikan mainan. Ya ibu gimana mau beliin mainan? Nggak ada duitnya pak. Nggak punya uang, jadi tidak bisa untuk membelikan mainan. Ibu bagian apa di rumah? Bagian ngomel, bagian marah, bagian ngamuk, bagian teriak-teriak. Kita bapak-bapak datang dari luar habis kerja sore sebagai pahlawan. Oh kenapa? Diapain sama mama tadi? Oh ya Allah kasihannya. Pahlawan kesiangan pak kita pak. Jadi kenapa Allah menekankan kita untuk lebih berbakti kepada ibu? Karena jasa ibu lebih mudah untuk dilupakan. Kecil mengandung siapa yang capek? Ibu. Melahirkan siapa yang capek? Ibu. Kita sadar nggak kalau ibu kita capek dalam merawat kita? Nggak sadar. Kita kan sadarnya tahu-tahu ketika umur 5 tahun lah, 6 tahun kita baru mengenal dunia. Ketika kita diceboin, digantiin popok dan lain sebagainya. Apa kita sadar? Nggak sadar. Terus nggak mungkin juga orang tua kita setiap kita beraktivitas terus divideoin. Ini loh jasa-jasa ibu sama kamu. Kamu nggak boleh membantah, kamu tidak boleh membangkang. Ini waktu kecil, videonya ini. Ini saya merawat kamu, saya nyusuin kamu, ini videonya dan lain sebagainya. Nggak mungkin. Karena terlalu sering dilupakan jasa seorang ibu, makanya Allah Subhanahu wa taala tekankan agar kita lebih berbakti kepada ibu. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita membalas kebaikan orang tua kita dengan sesuatu yang kita menganggap kesal. Mungkin orang tua kita pasti ya berbuat baik, melayani kita, mengorbankan jiwa dan raganya untuk kita di waktu kecil. Dengan keadaan sangat gembira. Mereka merawat kita dengan keadaan sangat gembira. Dengan mengharapkan agar kita bisa tumbuh, agar kita bisa sehat, agar kita bisa besar. Berbeda ketika kita ngurusin orang tua, maka kita sebaliknya. Jangan sampai kita dirawat dalam keadaan bahagia, maka kita merawat orang tua harus juga dalam keadaan bahagia. Jangan kita merasa terbebani, merasa kesal, aduh harus gini lagi. Waduh harus membantu orang tua lagi. Aduh harus nganterin orang tua lagi. Jangan. Dan jangan juga kita merawat orang tua kita yang sudah di masa senja dengan mengharap, ini orang tua gue kapan mati ya? Lama banget begini-begini. Terus kita ditanya bokin terus lah dan lain sebagainya. Jangan. Padahal mereka merawat kita berharap kita hidup lebih lama. Sedangkan kita merawat orang tua berharap mereka tidak hidup lebih lama. Nah, oleh karena itu, itulah perbedaannya dan jangan sampai kita melakukan hal tersebut. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Raghima anfu mri'in" atau raghima anfu, diulangi sebanyak 3 kali. Celakalah seseorang, celakalah seseorang, celakalah seseorang. Siapakah yang celaka tersebut? Maka dikatakan dalam hadis tersebut, barang siapa yang menemui orang tuanya dalam keadaan hidup, salah satu atau keduanya masih dalam keadaan hidup, dan dia tidak mampu memasukkan anaknya ke dalam surga. Apa maksudnya? Dia tidak mampu berbakti kepada kedua orang tuanya, yang mana dengan bakti tersebut bisa mengantarkan seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat saja sampai bertanya, itu apa maksud dari hadis tersebut? Yaitu sayang banget ya, eman banget
Kalau orang tua kita masih hidup, pintu surga kita masih terbuka. Mungkin ada yang pintu surganya 2 masih terbuka. Ada orang yang pintu surganya tinggal 1 yang terbuka. Ada juga yang orang tuanya sudah meninggal dunia. Oleh karena itu, yang masih menemui pintu surganya masih terbuka, dirawat Pak pintu surganya Pak. Dirawat Bu ya pintu surganya. Dengan cara apa? Dengan cara berbakti kepada kedua orang tua kita. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengucapkan saja dilarang. Apalagi yang lebih-lebih dari itu. Seperti contohnya apa? Kita menghardik, itu sangat-sangat tidak boleh ya. Kita membentak, kemudian kita mengusir waliyadzubillah, tapi insya Allah ini jarang ya. Ada yang mengusir kedua orang tuanya dari rumahnya. Kemudian memutus komunikasi. Nah ini biasanya orangnya LDR. Dia kerjanya di Bali, orang tuanya di kampung. Sering-sering Pak ditelepon Pak. Ditelepon, ditanyain bagaimana kabarnya. Mama butuh apa di sana? Abi butuh apa di sana? Oh ya insya Allah nanti saya lebaran pulang. Dan insya Allah kalau ada rezeki saya akan transfer kalau ada rezeki lebih. Itu adalah salah satu bukti orang yang melakukan birrul walidain dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gitu Pak ya, yang jauh-jauh dari orang tuanya jangan memutus komunikasi. Dan ini termasuk salah satu silaturrahim. Silah artinya menyambung. Nah biasanya terputus komunikasi kita dengan orang tua kita, dengan kerabat kita dan lain sebagainya. Tapi kalau terputus maka kita sambung. Dan inilah nilai dari pahalanya. Dan kita juga harus memberikan perhatian yang lebih kepada kedua orang tua kita. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah lainnya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merendahkan diri kita di hadapan kedua orang tua kita. Kita nih kurang hebat apa di luar misalnya ya. Seorang adalah profesor, seorang adalah akademisi, seseorang lainnya mungkin CEO di perusahaannya dan lain sebagainya. Tapi ketika dia sudah masuk ke dalam rumah, dia tetap anak. Sehebat apapun, dia tetap anak dari ibu dan ayahnya. Makanya diperintahkan di dalam agama, wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Dan rendahkan diri kita di hadapan kedua orang tua kita. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kama rabbayani shaghira. Dan kita hendaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kedua orang tua kita disayang sebagaimana mereka berdua menyayangi kita di waktu kecil. Jadi kita kalau di dalam rumah jangan merasa lebih hebat Pak dari orang tua kita Pak. Mungkin kita di luar lebih hebat. Bahkan cerita seorang Imam Ahmad, kalau tidak salah Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, siapa yang gak kenal Pak? Imam Madhab. Imam Madhab yang semua orang mengikuti madhab beliau. Bahkan sekarang ini sangat banyak sekali yang mengikuti madhabnya Imam Ahmad. Ibunya kalau mau bertanya permasalahan agama, bertanya sama Imam Ahmad atau enggak? Enggak, sama orang lain. Karena memang semua ibu menganggap kita itu anak kecil. Ketika itu beliau bertanya kepada seseorang yang merupakan alim juga, ketika itu bertanya, apa hukumnya suatu hal misalnya. Maka apa dijawab oleh alim tersebut? Bu, kita nih senegara, nanyanya sama anaknya ibu. Kok ibu nanyanya sama kita? Nah itulah orang tua Bu. Kita mau hebat, kita mau profesor lah, kita mau doktor lah, kita mau insinyur, mau udah ke bulan, udah ke Mars, udah kemana, tetap kita biasa saja di hadapan kedua orang tua kita. Oleh karena itu tidak usah merasa lebih pintar, tidak usah merasa lebih hebat, tidak usah merasa lebih berjasa. Oh itu orang tua saya yang memberikan nafkahnya setiap bulan. Oh ya udah biasa aja, kewajiban kok itu. Kalau kita sebagai anak laki dan kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak akan mampu dan bisa membalas jasa dari kedua orang tua kita. Ada seseorang yang ketika itu
dia haji dan dia menggendong ibunya di atas punggungnya. Ketika itu belum ada ya seperti sekarang ya wheelchair atau kursi roda dan lain sebagainya. Dia menggendong ibunya dalam keadaan sangat bahagia. Dan dia menganggap bahwasanya dirinya sudah bisa membalas kebaikan ibunya. Gendong Pak Haji Pak, nggak mudah loh. Dari tawaf, sa'i, dan lain sebagainya. Apalagi dahulu belum ada yang namanya bis. Kita harus berada di atas tunggangan dan lain sebagainya. Dari Arafah ke Muzdalifah, dari Muzdalifah ke Mina, kemudian tawaf ifadah dan seterusnya. Kemudian ia berbangga. Wah nih, alhamdulillah saya sudah menjadi tunggangan ibu saya. Ya nggak salah dia ngomong begitu karena memang betul dia yang menggendong ibunya ketika kemana-mana. Apakah dia sudah bisa membalas jasa ibunya? Belum. Walaupun tolqoh wahidah. Tidak bisa membalas jasa ibunya walaupun hanya sekali ngeden ibunya ketika melahirkan dia. Sakit satu itu atau satu rasa sakit ketika mengeluarkan kita dari rahimnya, mengeluarkan kita ketika brojol, itu sakitnya seperti itu, belum bisa dibalas walaupun dengan kita menggendong ibu kita ketika haji. Bayangkan Pak ya, itu baru satu rasa sakit. Belum yang setiap malam dia bangun jam 2, kita BAB, kita minta digantiin ketika jam 2 kita nangis. Kita nggak bisa tidur, beliau menyusuinya dalam keadaan berdiri. Beliau menyusui dalam keadaan jalan-jalan. Orang semua di mana? Tidur. Kita sebagai suami apa? Anaknya nangis. Ma, tuh, anaknya tuh bangun tuh. Anaknya siapa? Anak berdua. Ketika kayak gitu aja tuh anaknya bangun, anaknya sendiri. Nah tapi kalau giliran main, anaknya habis ini, ayo kita main. Tapi giliran sebaliknya, panggil mamanya, tuh anaknya bangun. Tidur lagi. Ya begitulah laki-laki Pak ya. Jadi memang kita harus mengingat jasa kedua orang tua kita. Dan biasanya kita lebih mudah mengingat ketika kita melihat istri yang berada di samping kita. Kita lihat istri kita seperti itu, kita anggap bahwasannya orang tua kita lebih susah dari itu. Anak saya alhamdulillah pakai diaper Pak, pakai popok. Kita dulu waktu kecil, enggak. Ngompol di sini tembus, dilap, dipel. Ngepel sekali, enggak sekali Pak, 3 kali ngepel. Biar najisnya hilang. Sekarang udah gampang banget jadi orang tua. Tapi tetap kita harus menghormati kedua orang tua kita, apalagi mereka yang lebih susah mendidik kita ketika di waktu kita kecil. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tutup dengan pembahasan doa. Kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, maka kita hendaklah mendoakan mereka. Selain berdoa, hendaklah kita bersedekah untuk kedua orang tua kita. Karena salah satu dari 3 amalan, idza matal insan, kalau seseorang meninggal dunia, inqata'a anhu amaluhu, maka amalan-amalannya akan terputus illa min thalath, kecuali dari 3 hal. Illa min shadaqatin jariyah, kecuali sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini walaupun kita meninggal, kita tetap dapat transferan, Mbak. Transferan pahala. Kalau kita ikut dalam menyumbang masjid, membangun masjid, ada orang menggalian sumur dan lain sebagainya, kita tetap mendapat transferan pahala. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Nah, bisa jadi ilmu-ilmu yang kita lakukan, apa-apa yang bisa kita sampaikan ini, siapa yang ngajari pertama kali? Orang tua kita. Oleh karena itu kita doakan mereka. Awwaladin sholihin yad'ulah, dan ini yang paling jelas yaitu anak yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Oleh karena itu jamaah sekalian, kita tidak boleh lelah dalam mendoakan orang tua. Bahkan ada ulama yang mengatakan kalau di Al-Quran dikatakan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, kita disuruh beribadah kepada Allah, kemudian kita nurut dan taat kepada kedua orang tua dalam satu ayat sebelahan, maka kita sholat dalam sehari semalam 5 kali, maka hendaklah kita mendoakan kedua orang tua kita 5 kali juga. Walaupun tidak wajib, tapi saking luar biasanya, makanya dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Kita beribadah sehari semalam 5 kali sholat, maka mendoakan orang tua juga kalau bisa 5 kali di dalam sehari.
Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullah khairan Ustaz atas nasihatnya dan juga tausiahnya pada pagi hari ini ya. Mungkin sebelum ada pertanyaan sudah ada pertanyaan yang dilempatkan ya? Belum ada? Oh iya. Saya sedikit tadi mendengarkan dari apa yang antum sampaikan Ustaz, bahwa mungkin kita sering melupakan ya dari jasa ibu kita, karena betapa sebenarnya ibu itu memiliki jasa yang paling besar di dalam kehidupan kita sehingga kita bisa mampu seperti saat ini gitu Ustaz ya. Nah, kira-kira Ustaz, kita tahu bahwa doa itu kan seringnya kedua orang tua. Nah, dari betapa besarnya jasa ibu kita tersebut, apakah ada doa khusus Ustaz untuk ibu kita terutama Ustaz? Barakallahu fikum. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Memang di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan atau memberikan kita doa-doa atau firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran tentang kedua orang tua. Seperti waghfid lahuma janahadzulli, kedua orang tua, dan juga doanya Rabbighfirli wali walidayya, kedua orang tua juga. Jadi secara umum, walaupun ayah kita tidak terlalu banyak jasanya, tapi kita juga tidak boleh melupakan jasa seorang ayah. Jasa ayah kalau kita ukur-ukur memang tidak sebanyak jasa ibu, tapi alangkah baiknya kita mendoakan kedua orang tua. Kalau ayat secara spesifik di dalam Al-Quran yang menyuruh kita untuk memerintahkan hanya mendoakan ibu saja, kita belum mengetahuinya. Tapi kalau jasa-jasa ibu saja dan di ayat tersebut tidak menjelaskan tentang jasa ayah, maka ada. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana, hamalathu ummuhu kurha, ummuhu di sini ibunya, wa wada'athu kurha, wa wada'at di sini ta'nis atau yang dilakukan oleh seorang ibu. Jadi jasa-jasa beliau yang melebihi jasa-jasa ayah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita berdoa, mungkin kita bisa berdoa dengan bahasa kita ya, karena memang berdoa itu tidak harus sesuai dengan lafaz tertentu. Kita bisa mendoakan ibu kita lebih dan lain sebagainya. Namun tidak ada salahnya juga kita mendoakan kedua orang tua kita. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustaz. Dan jazakallahu khairan. Ini ada pertanyaan dari wallahualam dari ayah bunda. Saya bacakan Ustaz ya pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara yang baik untuk mengingatkan orang tua agar taat beribadah di masa senjanya? Karena kalau kita yang langsung mengingatkan, kita dikira menggurui. Mohon sarannya Ustaz. Terima kasih. Iya, memang kadang-kadang ya orang tua kita itu kalau dinasehatin sama kita kadang suka nggak mau ya. Ya dengan cara berbagai macam cara bisa. Salah satunya dengan mengajak orang tua kita untuk pergi kajian misalnya. Wah, ini ada pengajian nih di mana? Di masjid A misalnya. Ma, yuk kita ajak jalan-jalan. Mau kemana? Kita mau makan di luar nih. Oh ya udah, mau makan di luar, tapi sebelumnya ajak dulu ke masjid antara maghrib sampai isya, mendengarkan kajian. Misalnya di rumah nggak ada TV, beliin TV, pasangin internet, buka YouTube, buka Ustadz Fulan misalnya. Pentingnya beribadah di masa senja. Kalau kita yang langsung menasihati kadang suka nggak masuk, suka nggak bisa. Siapa lu sih, lu tuh dari kecil juga begini, begitu. Nah, tapi kalau orang lain yang menasihati biasanya bisa lebih masuk. Atau kalau kita tahu ada teman dari ibu kita atau teman dari ayah kita yang merupakan orang yang soleh, kita bisa ngomong lewat beliau. Om, tolong dong om, nasihatin ayah saya nih suka ninggalin sholat nih misalnya, atau suka berbuat hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya teman dekatnya kalau menasehati bisa lebih masuk dibandingkan dengan anaknya sendiri. Jadi banyak cara ya. Kalau dulu mungkin kita bisa memberikan buku untuk dibaca, tapi orang sekarang ada yang baca? Ada Pak? Jarang ya. Dikasih link YouTube misalnya, atau dikirimin, mah ini ada ceramah bagus nih, atau ayah ini ada ceramah bagus, mungkin bisa dilihat kalau lagi kosong. Atau kalau kita lagi di rumah beliau,
kita yang setelin, kita gedein suaranya, udah kita nggak usah ngomong. Biar sedikit banyak beliau akan mendengar. Dan yang paling penting adalah the power of doa. Kekuatan doa. Kita doakan beliau, bahkan ada yang lebih parah lagi ya, yang ibunya atau ayahnya masih belum masuk Islam. Doakan terus, doakan dan didoakan agar Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Barakallahu fikum Ustaz. Ya seperti itu ya, tentunya kita juga tidak terlelah ya. Bagaimana kita juga kemarin kita tidak lelah untuk mendidik anak kita, sekarang kita juga sebagai anak tidak lelah juga untuk selalu mendoakan orang tua kita. Kadang-kadang memang kita tahu bahwa circle orang tua Ustaz. Nah ini circle orang tua itu kan berbeda ya. Kalau kita misalkan kita tahu bahwa ada salah satu upaya kita sebagai anak yang saat ini sudah paham dengan ya aturan agama yang oh ya sunnah itu seperti ini, kemudian sesuai dengan hadis yang sahih itu seperti ini. Nah itu cukup berat Ustaz memang. Kita kalau menasehati melalui teman ataupun melalui guru yang dianggap guru oleh orang tua kita, itu ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan Ustaz. Ternyata sama Ustaz. Kita sudah berikan satu fasilitas bagaimana tadi sampaikan Ustadz, ada internet, kemudian YouTube. Nah, ujung-ujungnya yang dicari yang lain Ustadz, sebagai selera beliau-beliau itu Ustadz. Nah, gimana Ustadz ya seperti ini? Apakah ada cara lain Ustadz misalkan? Iya, memang serba salah ya. Serba salah memang seperti itu. Tetap kita harus mendoakan karena doa itu sangat penting sekali. Dan yang kedua, apabila beliau tetap tidak mau membuka link yang kita kirimkan dan lain sebagainya, yaitu bisa dengan cara kita datang langsung ke rumah beliau. Kita datang langsung, kita yang nyetel, kita agak kerasin suaranya. Dan kalau kita mau izin dulu mah dengerin ini ya, atau ayah saya mau dengerin ini dulu ya. Sedikit banyak insya Allah akan masuk ke dalam telinga beliau. Dan memang hidayah tidak ada yang bisa memberikan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallah yahdi man yasha. Kita mau berusaha bagaimanapun agar orang tua kita dapat hidayah, kalau belum jalannya ya nggak bisa dapat hidayah. Jangankan orang tua kita, orang tua Nabi Ibrahim alaihissalam menyembah berhala. Orang tua apa? Nabi Pak, yang mempunyai anak Nabi, cucu Nabi, cicit Nabi. Dan beliau tetap tidak pernah berhenti berusaha untuk berdakwah. Beliau mendakwahi orang banyak dan beliau juga mendakwahi orang tuanya. Dan itu panjang sekali ya di Al-Quran kisahnya. Dan kita sedikit banyak ya kita harus membaca Al-Quran dan kita membaca artinya, kita membaca tafsirnya. Karena semua itu sudah ada di dalam Al-Quran dan agar kita lebih menghayati lagi, agar kita lebih mengetahui apa-apa saja yang dilakukan oleh para nabi tersebut. Jadi kita tidak akan bisa memberikan hidayah kepada seseorang kecuali Allah mengkehendaki hidayah turun kepada orang tersebut. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita perbanyak doa dan kita berusaha sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Anak rasa sih insya Allah ini ya, kita sebagai anak ya yang di sini tentunya kita kacamatanya sebagai anak. Bagaimanapun hebatnya kita tadi juga disampaikan, kita tetap anak di depan orang tua kita. Nah ini juga salah satunya sudah disinggung Ustaz tadi bahwa apabila kita juga sudah LDR dengan orang tua kita, terus kemudian kita sudah dinasihatkan Ustaz tadi, sering-seringlah untuk berkomunikasi dengan beliau. Nah, memang akan jadi satu hal yang ganjalan juga dengan kita sudah jauh dari orang tua, kemudian kita menginginkan orang tua kita berubah dari apa yang sudah diyakininya kan gitu. Nah, itu sesuatu yang kalau boleh dibilang bisa hal jauh panggang dari api Ustaz. Kenapa? LDR, kemudian jarang komunikasi, gimana lagi kan gitu, upaya apa kan gitu. Ya itu tadi yang Ustaz sampaikan, ikhtiarnya juga harus lebih tentunya ya. Selain kita juga mendoakan kepada kedua orang tua kita kalau orang tua kita tersebut masih hidup. Kami persilakan kepada teman-teman, ada pertanyaan. Bismillah.
Ustadz mau tanya, ada anak itu dititipkan di panti, Ustadz, dari kecil hingga dia dewasa. Lalu, apakah anak tersebut itu harus berbakti ke pengasuh panti atau dia tetap harus mencari orang tuanya, Ustadz? Barakallahu fikum. Insya Allah jelas Ustaz ya pertanyaannya. Jelas banget. Iya, siapakah yang harus kita bakti kepadanya? Apakah orang tua kandung atau orang tua asuh? Dari kecil nih kita nggak pernah diperhatikan misalnya sama orang tua kita. Misalnya ada orang yang tidak pernah diperhatikan oleh orang tuanya, walaupun mereka dari kecil. Kan ada itu yang seperti itu ya. Yang orang tuanya mungkin terkendala masalah ekonomi dan harus memberikan anak itu kepada panti asuhan dan lain sebagainya. Para ulama menegaskan di sini bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua kandung tidak pernah gugur. Yang melahirkan siapa, Pak? Ibu kandung. Yang susah ketika melahirkan, ibu kandung. Yang susah ketika hamil, ibu kandung. Ayah kandung susah apa enggak? Susah juga dia yang mencari rezeki, bagaimana memenuhi kebutuhan agar ibu ini janinnya bisa sehat, bisa melahirkan anak dengan keadaan sempurna. Jadi wajib tetap ya, walaupun kita ketika baru lahir langsung dititipkan ke panti, maka bakti kita kepada kedua orang tua kandung tidak pernah gugur. Tentunya apakah kita harus berbakti kepada orang tua asuh kita? Iya. Dan di antara seseorang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia tidak bersyukur kepada Allah kalau dia tidak bersyukur kepada manusia. Man la yashkurin nas la yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada orang yang membantu dia, maka pada dasarnya dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk syukur kita kepada Allah adalah kita membalas kebaikan orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Jadi al-muamalah itu ada dua ya. Al-muamalatu bil adl, ada al-muamalatu bil fadl. Al-muamalatu bil adl adalah orang yang berbuat baik kepada kita, kita balas berbuat baik kepada dia. Dia jamu kita makan satu kali, ya kita jamu dia makan satu kali. Dia memberikan kita hadiah ketika lebaran, parsel, ya kita memberikan dia parsel balik. Itu al-muamalatu bil adl. Ada al-muamalatu bil fadl, yaitu kita membalas seseorang dengan hal yang lebih. Dia ngundang kita makan sekali, kita ngundang makan dia 3 kali. Jika sudah mendidik kita misalnya di panti asuhan dari kecil dan lain sebagainya, maka kita hendaknya raddul jamil, atau membalas kebaikan orang yang pernah berjasa kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Sudah jelas Pak Ayah. Ada pertanyaan yang lain dari Bunda mungkin terkait dengan birrul walidain ini, terutama kita masih diberikan oleh Allah kesempatan dengan orang tua yang sudah senja. Ada? Baik. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya memiliki saudara laki-laki. Apakah kewajiban merawat orang tua di usia senja ini otomatis sepenuhnya menjadi tanggung jawab saudara laki-laki saya? Dan sebagai anak perempuan yang merantau ikut suami, apakah saya tetap memiliki kewajiban yang sama di hadapan Allah? Lalu bagaimana bentuk batasan bakti yang bisa saya lakukan? Sama. Mau di WA aja, Mbak. Di WA. Ustadz, saya memiliki saudara laki-laki. Apakah kewajiban merawat orang tua di usia senja ini
otomatis sepenuhnya menjadi tanggung jawab saudara laki-laki saya, dan sebagai anak perempuan yang merantau ikut suami, apakah saya tetap memiliki kewajiban yang sama di hadapan Allah? Lalu, bagaimana bentuk batasan bakti yang bisa saya lakukan dari jauh agar tidak berbenturan dengan ketaatan kepada suami? Kadang merasa bersalah karena belum bisa membalas jasa ibu saya yang sudah menyekolahkan saya sampai kuliah. Saat itu ibu menjadi janda dan sebagai ibu rumah tangga, dan saya sebagai ibu rumah tangga. Barakallahu fiikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu dan merawat kedua orang tua kita sebagaimana mereka merawat kita di waktu kecil. Seorang ibu atau seorang istri masih bisa berbakti kepada kedua orang tuanya seberapapun yang ia bisa lakukan. Banyak hal yang bisa kita rekomendasikan bagi seorang istri. Yang pertama, kita walaupun jadi istri, kita tetap dan pasti bisa mendoakan kedua orang tua kita. Kita berdoa nggak perlu izin suami, nggak perlu izin siapapun. Kita bisa mendoakan kedua orang tua kita. Dan bisa jadi orang tua kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di surga nanti karena salah satunya yaitu melalui doa kita. Jadi seorang ibu atau seorang istri tidak usah minder, tapi dia tetap bisa mendoakan kedua orang tuanya. Kalau dia jauh, dia beda kota dengan orang tuanya, maka ia bisa memberikan kebahagiaan kepada orang tuanya dengan cara menelpon. Dia bisa menelpon, dia bisa video call, dia bisa komunikasi kepada kedua orang tuanya. Dia ceritain bahwasanya alhamdulillah saya di rumah tangga sekarang saya bahagia, saya mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala melalui suami saya dan lain sebagainya. Itu salah satu kita memberikan kepada mereka kabar-kabar baik. Ini loh mas, saya di sini alhamdulillah senang, keluarga kecil saya senang, dan dengan itu insya Allah kebahagiaan anak adalah kebahagiaan orang tua. Karena ibu statusnya jauh di sini ya. Kemudian kalau ibu bisa mengunjungi orang tua, maka hendaklah ibu mengunjungi orang tua. Misalnya satu kota misalnya, sama-sama tinggal di Monang Maning misalnya, atau sama-sama tinggal di Sanglah misalnya, sama-sama di Denpasar. Izin sama suaminya. Dan kalau suami itu suami yang baik, tidak mungkin ia tidak mengizinkan istrinya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Nggak mungkin. Dan kita sebagai laki jangan terlalu menganggap bahwasanya diri kita adalah superior. Kita harus apapun yang akan dilakukan oleh istri kita harus melalui izin yang ketat dari kita. Jangan. Tapi kalau ia ingin pergi misalnya ke rumah orang tuanya, dan ketika itu antum kan juga lagi tidak bisa dilayani kan. Antum pergi kerjalah misalnya, atau antum lagi ada kesibukan di kantor dan lain sebagainya, maka berilah izin kepada istri untuk berbakti semampu istri kita. Kemudian kalau misalnya orang tua ibu dalam keadaan misalnya janda, kesusahan, tidak ada uang, tidak ada penghasilan dan lain sebagainya, maka kalau ibu diberikan nafkah oleh suami ibu, ibu bisa menabung. Dan itu sudah jadi hak ibu kalau sudah diberikan oleh suami kepada ibu. Misalnya ini uang jajan 3 juta ya, ini yang 2 juta terserah uang belanja. Nah kalau 2 juta ini uang belanja dia ingin memberikan kepada ibunya, karena emang sudah menjadi haknya, maka nggak ada masalah. Ma kirim nomor rekening, kenapa ini ada sedikit rezeki nih. Loh kamu kan nggak kerja, ya udah ada rezeki dari Allah, dari mana kayak gitu kita nggak tahu. Maka kita membantu kebutuhan orang tua kita. Dan kalau kita bertemu dengan orang tua kita sekali waktu ya kalau bisa kita berbicara dengan lemah lembut, berbicara dengan baik, berbicara dengan sopan, karena memang kita mungkin jarang untuk ketemu dengan orang tua kita. Dan kemudian berikutnya yaitu kita bisa menjaga nama baik keluarga. Ya, sebagai istri kita harus menjaga nama baik keluarga. Orang tuanya mungkin pernah melakukan kesalahan ketika itu, tapi tetap dijaga nama baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga jelas ya dari jawaban yang Ustadz sampaikan tadi. Dan ini ada
titipan Ustaz, pertanyaan, bukan anak membacakan aja. Biar bukan dari anak nih. Ustaz, izin bertanya, apakah boleh kita melarang bapak kita menikah lagi? Apakah kita termasuk durhaka Ustaz? Alhamdulillah anda kesel. Melarang bapak kita untuk menikah lagi. Apakah kita durhaka? Nah, istrinya bapak ini meninggal apa enggak? Wah, wallah alam nih pertanyaannya cuma berhenti sampai situ ya. Kalau Iya. misalkan memang sudah meninggal Ustaz. Kalau misalnya ibu kita sudah meninggal, bapak kita sebatang kara misalnya, kasihan Bu. Ibu ini kan nggak ngerasain Bu ya. Kasihan Bu. Walaupun sudah umur berapapun, setiap orang pasti memiliki kebutuhan biologis. Dan tidak ada yang salah, walaupun misalnya ibu kandung kita masih hidup dan ayah kita ingin poligami, kalau Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia bisa berlaku adil dan dia mempunyai harta yang berlebih dan lain sebagainya, maka tidak ada salah ya untuk menikah lagi. Apalagi kalau orang tuanya atau ibu kandung kita sudah meninggal dunia. Ayah kita ingin menikah lagi. Salahnya di mana ya? Tidak ada salahnya. Karena dia ingin menyalurkan kebutuhan biologisnya secara halal. Oleh karena itu, kalau bisa misalnya kita support, maka lebih baiknya kita support. Dan kenapa kita harus melarang kalau tidak ada alasan yang jelas? Misalnya ketika beliau sudah tua, beliau tidak ada lagi yang mengurus, anak-anaknya semua sudah tidak ada, sudah masing-masing bersama dengan pasangannya. Maka dia membutuhkan seorang sosok istri yang dia ajak curhat lah setiap hari, yang dia ajak bertukar ide setiap hari, dan juga bisa melampiaskan syahwatnya secara halal. Kasihan ya Bu ya, udah tua, nggak dikasih nikah lagi. Akhirnya curhatnya sama siapa? Sama ChatGPT. Saya mempunyai kehidupan begini. Tapi emang enak sih diajak curhat ChatGPT ini. Kesian Bu ya, lama-lama akhirnya dia tidak ada arahnya. Nah, waliyadzubillah, apalagi dapat teman yang nggak benar, maka diajak kepada yang nggak benar, tiap malam main gapleh misalnya, tiap malam ini itu. Kalau ada istrinya kan lebih baik insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Iya, masya Allah ya. Kadang-kadang seperti itu saja. Kita yang saat ini pun lebih sering memilih curhat sama ChatGPT. Ustaz. Dan ChatGPT biasanya kenapa perempuan Ustaz ya suaranya itu ya. Ustaz? Iya, tapi Ustaz. Nah, ini jika sebaliknya seperti apa Ustaz? Dan kita mengalami bahwa apabila ternyata yang meninggal itu orang tua kita adalah ayah kita gitu Ustaz ya. Terus kemudian ibu ini, tapi rasanya jarang ya Ustaz ya, ibu itu meminta untuk menikah lagi gitu Ustaz ya. Tapi ini pertanyaannya memang sambungannya seperti itu Ustaz. Jadi pertanyaannya itu kalau memang ibunya yang pengen menikah lagi gitu kan, tapi anak-anaknya sebenarnya melarang gitu kan. Apakah hal itu juga sama kategorinya kita itu tidak patuh atau tidak berbakti sama orang tua, terutama ibu sih seperti itu. Tapi jarang juga sih anak lihat itu ibu itu ada keinginan ibu pengen menikah lagi gitu bisa. Biasanya bapak memang rata-rata itu. Ya memang begitu ya bapak-bapak ya, istrinya meninggal hari ini misalnya, minggu depan udah banyak, oh ini ada akhwat nih, ada akhwat. Semua orang pada nawarin. Coba sebaliknya, suaminya meninggal, sabar kamu ya, sabar ya. Gitu aja biasanya. Nah kalau sebaliknya, ibunya yang ingin menikah lagi, why not? Kenapa enggak? Kita support, kalau bisa kita bantu secara materi, dan kita carikan suami yang soleh, suami yang baik, suami yang bisa mengantarkan ibu kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Memang kenapa kok lebih jarang perempuan untuk menikah lagi setelah suaminya meninggal? Karena memang dikatakan bahwasannya seorang istri akan bersama suaminya yang paling terakhir ketika di surganya Allah Subhanahu wa taala. Biasanya anaknya melarang, "Ma, nanti kita nggak kumpul nih sama papa nih di surga," misalnya begitu kan. Kumpulnya sama om itu. Nah, dia nggak mau tuh begitu misalnya. Nah, makanya tidak ada yang salah ya dalam hal ini, karena perempuan juga mempunyai syahwat yang harus disalurkan, mempunyai kebutuhan biologis juga. Jadi jangan hanya sibuk kepada diri kita sendiri, kita tidak memikirkan maslahat untuk ibu kita. Biasanya kan begitu ya, tapi ibu-ibu lebih jarang untuk menikah lagi karena
curhatnya itu sudah terpuaskan dengan teman-teman arisannya, dengan teman-teman pengajiannya, dengan Anda baru tahu tuh kalau ChatGPT jawabannya bisa suara perempuan ya. Anda ChatGPT tulisan aja. Alhamdulillah deh. Nah ya itu. Antum nggak usah ngajarin Ana. Jadi walhasil seperti itu ya. Kenapa jarang ibu-ibu untuk menikah lagi? Karena biasanya yang sudah ditinggal meninggal oleh suaminya, mereka lebih qanaah, mereka lebih menerima, dan mereka lebih ingin hidup dan menua bersama dengan anak-anaknya. Nah, tapi kalau anak-anaknya jauh semua, tidak ada yang nganterin dia berobat misalnya, tidak ada yang nganterin dia shopping dan lain sebagainya, maka ada saja ya ibu-ibu yang menginginkan untuk berumah tangga lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada lagi ditanyakan dari ayah? Oh, masya Allah ada 2 lagi pertanyaan. Gimana Ustaz? Iya, betul. Tafadhol, 2 lagi. Semangat. Ada Pak. Bismillah, tafadhol. Bismillah. Ustadz mau nanya, kebetulan qadarullah saya ini kedua orang tua udah nggak ada. Bagaimana cara berbaktinya saya kepada kedua orang tua yang sudah meninggal Pak Ustadz? Syukran, jazakumullah khairan. Sekalian dan bismillahirrahmanirrahim. Bagi laki-laki untuk bentuk tanggung jawabnya dia, berapa porsinya antara kepada orang tua kandung sama kedua mertua? Itu ya Ustaz. Kalau seandainya keduanya ada. Jazakallahu khair. Insya Allah bisa di copy ya saja pertanyaannya Ustaz. Karena nggak ngulang lagi tuh. Waduh, Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan pertama, bagaimana caranya kita tetap mengabdi kepada kedua orang tua kita sedangkan mereka berdua sudah meninggal dunia? Banyak yang bisa kita lakukan. Seperti yang pertama adalah mendoakan, dan doa orang tua itu termasuk salah satu dari 3 hal yang tidak akan terputus, yaitu seorang anak yang mendoakan kedua orang tuanya. Kita doakan agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan agar mendapatkan nikmat kubur. Karena di kuburan dalam tempat yang sangat sempit bisa Allah Subhanahu wa taala memberikan seseorang nikmat kubur. Kita doakan agar diberikan nikmat kubur. Kita doakan agar mendapatkan derajat yang tinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, kita bisa mendoakan. Dan yang kedua, kita bisa melakukan amalan-amalan kebaikan dan kita sumbangkan kepada kedua orang tua kita, seperti kita membangun sumur. Kita nih mau, ada orang buka donasi di Afrika, ada pembangunan sumur karena mereka susah airnya, dan kita ikut menyumbang. Kita niatkan untuk kedua orang tua kita. Maka selama air sumur tersebut digunakan untuk mandi, untuk minum, untuk beribadah, wudhu dan lain sebagainya, maka orang tua kita mendapatkan pahala walaupun ia sudah berada di dalam kubur. Nah, ini termasuk salah satu investasi yang sebenarnya, yaitu mempunyai anak yang soleh, yang mana anak soleh tersebut bisa bermanfaat untuk dirinya walaupun ia sudah meninggal dunia. Kemudian ada pembangunan masjid misalnya. Masjid ini butuh 20 sak semen, butuh 5 box keramik misalnya. Ya udah, saya yang nyumbang 3 boxnya. Saya niatkan untuk kedua orang tua saya yang sudah meninggal dunia. Bisa apa enggak? Bisa. Dan itu yang membuat orang tua kita bahagia walaupun ia sudah berada di alam kubur sana. Itu salah satu bentuk pengabdian kita kepada kedua orang tua. Dan juga minal bir, salah satu dari kebaikan adalah kita menyambung tali silaturahim kepada saudara-saudara dan kepada kerabat-kerabat ayah kita atau ibu kita. Misalnya, Ibu Fatimah dekat sama Ibu Aisyah. Ibu kita namanya Ibu Fatimah misalnya. Terus dia sudah meninggal dunia. Nah, kita bentuk salah satu kebaikan kita adalah kita misalnya beliin makanan, kita kasih kepada Ibu Aisyah ini. Ini Bu, ini dari siapa? Dari anaknya Bu Fatimah. Oh, kenapa kamu repot-repot? Iya, saya ingat ibu saya, jadi saya ingin berbagi. Ibu kan bestinya dulu. Nah, itu dengan cara tetap melanjutkan persahabatannya, apalagi silaturahim, apalagi dengan keluarga inti dari orang tua kita. Ayah kita misalnya menikah 2. Wah, saya nggak suka tuh sama ibu tiri saya. Jangan.
Orang lain aja nih temennya, kita tetap disuruh berbuat baik kepada temennya ayah kita yang sudah meninggal. Apalagi temennya yang berada di dalam kamar. Walaupun dia ibu tiri kita, maka tetap kita harus berbuat baik kepada ibu tiri kita karena dia adalah sahabat atau pendamping ayah kita. Ya, jadi jangan kita kepada orang tua kandung saja, tapi kepada istri dari ayah kita tidak mau berbuat baik. Nah, itu termasuk salah satu di antara berbuat baik kepada orang yang atau orang tua yang sudah meninggal dunia. Nah, pertanyaan yang kedua, porsi orang tua dan mertua ya. Setiap dari kita diwajibkan untuk taat atau untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan istri sangat susah untuk taat kepada kedua orang tuanya karena jauh misalnya, atau karena tidak punya uang misalnya. Dan sebagai suami yang baik adalah suami yang tetap memperhatikan kedua mertuanya. Kalau kita samakan, nggak bakal bisa sama, Pak. Pasti orang tua kita jauh lebih kita hargai, lebih kita hormati. Tapi kalau kita mempunyai kelebihan, misalnya, maka kita tidak ada salahnya juga tetap membackup mertua kita. Apalagi misalnya mertua kita dalam keadaan yang kurang mampu, atau dalam keadaan yang kurang sehat, atau dalam keadaan yang kurang dalam segi yang lainnya. Maka di antara bentuk kebaikan kita adalah kita tetap memfasilitasi istri kita untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan itu dua pahala kita membantu mertua kita dan kita membantu istri kita untuk birrul walidain kepada kedua orang tuanya. Kalau dipresentasikan, saya nggak bisa mempresentasikan ya, tapi orang tua yang baik atau suami yang baik adalah suami yang mampu untuk memfasilitasi istrinya untuk birrul walidain kepada kedua orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Saya rasa udah jelas ya, udah clear, siap. Masih ada pertanyaan lagi? Satu lagi Ustaz. Dari Bunda kayaknya. Sebentar Pak, dari Bunda dulu. Sama satu lagi ya, nanti dari Bapak-bapak satu lagi. Baik, insyaallah. Anak catat loh. Bunda. Bukan. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Tadi Ustadz kan bilang kalau kita harus berbuat baik dengan ibu tiri kita. Tapi kalau semisal ibu tiri kita itu adalah orang yang sudah memisahkan ibu dan ayah kita dan bahkan juga membuat anak-anaknya jauh dari ayahnya. Jadi apakah kita harus tetap menyayanginya? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Oh, satu lagi Ustadz. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Tadi Ustadz menyampaikan tentang sedekah untuk pembangunan masjid. Nah, jika kita misalkan ikut donasi untuk pembangunan masjid, ternyata masjid itu digunakan bukan pada yang tempatnya, misalkan mohon maaf ya, dipakai sholawatan yang tidak ada dasarnya, seperti itu, dipakai yang mohon maaf bid'ah seperti itu. Apakah kita mendapatkan dosanya atau tidak Ustaz? Pencerahannya. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan saya, yang beredar di masyarakat bahwa sekarang ini kan banyak anak durhaka kepada orang tua. Apakah juga ada orang tua durhaka kepada anaknya? Yang pertama tadi dari Ibu, Ustaz, pertanyaannya adalah apakah berbuat baik kepada ibu tiri? Sedangkan ibu tiri itu kalau dilihat dari Ibu tadi kacamatanya adalah yang memisahkan ibu kita dari bapak kayak gitu, Ustaz. Seperti itu. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan pertama dari yang kita jawab tadi ya, yaitu bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua setelah orang tua kita meninggal. Salah satunya kita harus berbuat baik kepada ibu tiri kita. Nah, kalau ibu tiri kita dalam kondisi masih hidup dan dia berusaha memisahkan ayah kita dengan anak-anaknya, maka tetap kita sebagai anak kita berbakti kepada kedua orang tua. Berat apa enggak berat? Susah apa enggak susah memang.
tapi kita dengan cara yang baik, dengan cara yang elegan. Mungkin kita tidak istilahnya orang ibu tiri kita itu memusuhi kita, mungkin karena sedikit banyak ada akhlak kita yang tidak cocok sama beliau. Ada budi pekerti kita yang dibilang kurang ajar sama beliau. Tapi kalau dengan cara kita memberikan hadiah misalnya kepada ibu tiri kita, dengan cara kita memberikan sesuatu apapun yang berharga kepada ibu tiri kita, maka bisa jadi dengan itu dia akan berubah. Dia akan berubah, dia akan semakin baik. Tapi kalau misalnya tidak berubah, ya kita berbuat sesuai dengan kewajiban kita saja, yaitu birrul walidain. Setelah itu mereka tidak berubah, maka bukan masalah kita lagi. Yang penting kita sudah melakukan hal yang terbaik yang kita usahakan untuk kedua orang tua kita. Itu yang pertama. Yang kedua, pembangunan masjid. Nah, kalau misalnya ibu-ibu membangun masjid dan kemudian masjid tersebut disalahgunakan untuk satu dan lain hal, maka niat ibu di awal sudah sampai, yaitu berusaha membangun masjid atau berusaha menggunakan masjid tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap dapat pahalanya. Karena ibu nggak tahu kan, ini kemudian masjid ini akan digunakan untuk satu dan lain hal yang tidak. Pertanyaan-pertanyaan yang Allah berikan kepada dia. Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengatakan kepada Shaddad ibn Aus, Shaddad bin Aus, beliau mengatakan, ya Shaddad, wahai Shaddad, idza ra'aitan nas yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. Pertanyaan ketiga Yang terkait laki. dengan iya, Oh iya. masalah anak durhaka kepada orang tua kan banyak. Adakah sebaliknya juga seperti itu hukum? Ada. Orang sibuk dengan dunianya aja. Sekarang orang sibuk ganti handphone. Kalau kita lihat ya, handphone ini terus keluar. iPhone 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sekarang yang berapa? 17. Orang sibuk dengan itu. Motor keluar yang baru-baru. Apalagi sekarang orang sibuk mencari dunia, merantau mencari dunia. Kalau dulu merantau mencari ilmu, sekarang merantau mencari dunia. Ditinggalkan kampung halamannya demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Oke, nggak ada masalah ketika mau mencari dunia, tapi ambisimu akhirat. Cari dunia, ambisinya akhirat. Di sini Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan kepada Shaddad bin Aus, kau sudah melihat. Pada saat Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan ini, kejadian itu belum ada. Nanti umat Islam masih dalam kondisi susah. Ya, mereka mulai hidupnya lebih nyaman secara ekonomi setelah penaklukan Khaybar di awal tahun ke-7 Hijriah. Kemudian penaklukan kota Mekah. Dan setelah penaklukan kota Mekah itu sahabat ingin istirahat. Sudah selesai. Tahu-tahu Allah perintahkan kepada mereka untuk perang yang lawan. Padahal suami sudah penuhi semua nafkah wajibnya. Gimana hukumnya? Sebentar. Paham ya? Woman lagi. Memang susah menggabungkan dua woman ini, susah. Bagaimana caranya menghadapi seorang istri yang cemburu ketika suami ingin berbuat baik kepada kedua orang tuanya? Seorang istri yang baik pasti akan mensupport suaminya untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ya alhamdulillah kita diberikan istri yang alhamdulillah mensupport. Kadang istri saya itu nanya, gimana SPP adik? Karena abah saya Allahyarham udah meninggal. Udah dibayar apa belum? Gimana buat mama? Sudah ini atau belum? Dan itu pahalanya dua, Bu. Selain dia pahalanya memerintahkan kita untuk birrul walidain, dan kita sebagai laki-laki kita birrul walidain juga kita mendapatkan pahala. Jadi kalau bisa, apalagi tadi pertanyaannya, semua kebutuhan sudah di cover. Ya udah kurang apa lagi, Bu? Skincare udah ada, lipstick udah baru,
uang bulanan nggak pernah telat. Kok bisa cemburu kepada ibu mertuanya? Jangan Bu, jangan Bu ya. Walaupun memang itu susah Bu ya, tapi perlu diketahui bahwasanya ibunya adalah orang yang paling berjasa kepada dirinya. Dan ibu-ibu ini bertemu dengan suami ibu-ibu ketika sudah dalam keadaan sudah matang suaminya. Siapa yang mendidik? Siapa yang dari kecil merawat? Yaitu kedua orang tuanya. Tapi saya kan juga dirawat Ustadz sama kedua orang tua saya. Tuh saya diserahkan tuh sama suami saya dengan cara yang baik-baik. Ya memang, makanya saya sudah sampaikan tadi, suami yang baik adalah suami yang tidak melarang istri untuk birrul walidain. Dan istri yang baik adalah istri yang tidak melarang suami untuk birrul walidain, bahkan mensupport. Ingetin Bu, yang udah transfer apa belum ke mama? Mama kemarin lagi butuh ini loh. Kemarin ayah lagi butuh ini loh. Diingetin malah. Diingetin, maka itu akan menjadi kebaikan bagi ibu-ibu. Kalau ibu-ibu ngingetin suami-suaminya bahwasanya sudah transfer belum ke orang tua, sudah berbuat baik ini atau belum kepada orang tua. Oh iya, ini ada masakan lebihan, kita kirimin deh ke rumahnya mama misalnya. Maka ketahuilah ibu-ibu akan lebih disayang sama suaminya. Pasti Bu. Bisa jadi jatah bulanan ibu bisa ditambah oleh suaminya. Karena apa? Karena mensupport suami untuk birrul walidain. Oh berarti ini istriku, ini istri yang baik. Udahlah, dari 2 juta kita jadiin 5 juta lah sebulan misalnya. Ya mudah-mudahan. Jadi seperti itu ya, mudah-mudahan satu sama lain kita saling mensupport, suami mensupport istri untuk birrul walidain, istri mensupport suami untuk birrul walidain. Dan dengan itu insya Allah keluarga semakin harmonis, keluarga semakin mendapatkan sakinah, mawaddah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Insya Allah sih pertanyaan-pertanyaan yang tadi muncul dari ibu-ibu ataupun bapak-bapak itu insya Allah bukan dari kita-kita semua sebenarnya. Maksudnya hanya titipan semua Ustaz. Titipan yang di luar sana gitu loh Ustaz. Jadi dari sana kan ada kajian, tolong dong tanyain kepada Ustadz gitu. Gitu. Seperti itu Ustaz. Jadi semuanya pertanyaan insya Allah yang ada di sini, semoga ayah ataupun bunda yang di sini insya Allah berusaha untuk menjadi ayah dan bunda yang baik, yang tidak khianat kepada anak-anaknya dan bisa berbakti kepada orang tuanya masing-masing. Insya Allah seperti itu. Dan pertanyaannya adalah titipan semua. Generation yang baik. Iya, sandwich generation ya. Tapi insya Allah kajian pada subuh kali ini insya Allah kami cukupkan. Dan nanti insya Allah ada kegiatan-kegiatan yang lain terkait dengan kegiatan camping bersama Bali Mengaji. Insya Allah nanti kan kita sambung lagi dengan kegiatan yang lain yang lebih menarik, terutama agar kita bisa bergerak nih badannya. Tadi anak-anak kita sudah lihat nih jalan-jalan kan. Bapak-bapak nanti mungkin ada yang jalan-jalan juga ya. Jadi kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.